Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok kelas 9A. Saya Raditya Hadiansah, presensi kelas 9. Saya Erlangga Putra Wardana, presensi 10. Saya Gilang Ersa Aribuana, presensi 14. Saya Muhammad Fatur Rahman Afrizal Mumtaz, presensi 20. Pada presentasi kali ini, topik utama kami adalah teks cerita inspiratif. Poin-poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, nomor 1 ada pengertian teks cerita inspiratif, nomor 2 ada ciri-ciri teks cerita inspiratif, nomor 3 ada tujuan teks cerita inspiratif, nomor 4 ada struktur teks cerita inspiratif, nomor 5 ada unsur kebahasaan teks cerita inspiratif, nomor 6 langkah-langkah membuat teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi tentang kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Poin yang kedua adalah ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, menyampaikan hidupnya, menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidup. Yang kedua, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga, biasanya menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh. Yang ketiga ada tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan teks cerita inspiratif yang pertama menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. Ketiga, menggugah semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Keempat, mengembangkan imajinasi pembaca. Yang keempat ada struktur teks cerita. Struktur teks cerita inspiratif ada 4. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh atau pengantar cerita. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh seorang masa hidup. Biasanya peristiwa-peristiwa yang diceritakan mampu menggugah pikiran pembaca. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi berisi peristiwa yang membuat tokoh sadar akan kebaikan. Masalah yang ada dalam cerita sudah dapat terselesaikan. Yang keempat ada koda. Bagian ini menjelaskan tentang akhir cerita dan biasanya berisi simpulan dan pesan moral. Yang kelima ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks cerita inspirasi menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang satu hal. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat. Dinamakan kalimat apabila memenuhi unsur subjek dan predikat sebagai unsur wajib dan dapat ditambahkan dengan objek dan keterangan. Sebagai unsur manasuka, kalimat yang terdiri dari subjek predikat atau subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, atau subjek predikat objek keterangan dinamakan satu pola. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih pola kalimat. Dengan kata lain, kalimat majemuk terdiri atas 2 kalimat tunggal atau lebih. Yang kedua, terdapat konjungsi atau kata penghubung penanda urutan waktu. Yang ketiga, terdapat kata benda, keterangan, kata ganti, kata sifat, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang kelima, menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar
Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora didefinisikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalkan, tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Yang keenam ada langkah-langkah teks cerita inspiratif. Langkah-langkah teks cerita inspiratif ada 5. Yang pertama, menentukan tema yang akan disampaikan. Yang kedua, perancang peristiwa-peristiwa utama yang akan disampaikan dalam bentuk skema alur. Yang ketiga, merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keempat, menentukan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang 5, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Yang terakhir, ada contoh teks inspiratif yang berjudul Gajah yang Diikat Tali. Orientasi. Seorang lelaki berjalan melewati tenda gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Perumitan. Peristiwa. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari tenda adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Komplikasi. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung. Mengapa gajah itu tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah. Mereka dapat melakukannya ini dengan mudah. Tetapi, sebaliknya, mereka tidak bekerja keras sama sekali karena penasaran dan ingin tahu jawabannya. Dia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Resolusi. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, mereka kemas ini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari tenda adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Pesan moral dalam cerita. Tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda, selalu percaya bahwa apa yang Anda ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.